got so kelas kita lanjutkan di pembahasan berikutnya tentang materi rangka batang. Struktur rangka batang di pembahasan yang awal kita akan menganalisa atau menghitung gaya batang dengan menggunakan metode keseimbangan titik buhul. Kita lihat di bagian awal struktur rangka batang yang ada di sekitar kita. Kita bisa lihat model-modelnya. Misalnya model pertama ini contohnya untuk atap gitu ya. Untuk atap, kemudian model kedua misalnya untuk jembatan. Model ketiga gambar di bawah bisa kita lihat ada sutet. Kemudian ada kuda-kuda atap, ada kuda-kuda baja ringan. Ini merupakan bentuk-bentuk dari rangka batang atau truss. Nah, dengan metode yang kita punya ini, kita bisa menghitung gaya batang yang dibutuhkan. Nanti gaya batang yang kita dapatkan itu akan kita gunakan untuk mendesain berapa ukuran penampang dari masing-masing elemen yang kita hitung itu. Jadi misalnya kita punya gaya batang di batang yang saya tandai. Misalnya batang pertama yang kita tinjau, ini batang yang saya tarik. Yang saya coret-coret, kita mendapatkan gaya batangnya misalnya nilai gaya batangnya sebesar 10 kilonewton misalnya. Nah, kemudian dari 10 kilonewton ini kita hitung dari rumus tegangan misalnya P per A. Kita punya P-nya, gayanya, P-nya itu adalah gaya batangnya. Kemudian tegangan yang ada ini kita sesuaikan dengan materialnya. Kalau kita pakai beton, kita gunakan tegangan beton. Kalau kita pakai baja, kita gunakan tegangan baja. Kalau kita gunakan baja ringan, kita pakai tegangan baja ringan. Nah, dari rumus ini kita akan mendapatkan A sama dengan P per tegangan material. Maka kita akan mendapatkan kebutuhan luas penampang yang dibutuhkan. Nah, kalau kita pakai baja, luas penampangnya berapa, beton berapa. Nah, kemudian kalau di baja kita konversi ke profil baja. Kalau di kayu, kita tinggal sesuaikan dengan ukuran kayu yang persegi. Kira-kira urutannya begitu. Nah, untuk saat ini kita sudah sangat terbantu dengan adanya software ya. Jadi, kalau dengan software, kita tinggal masukin beban-bebannya. Misalnya ini ada beban yang bekerja, kita masukin bebannya. Yang awalnya kita gambar dulu strukturnya, kita tentukan materialnya, kita tentukan penampangnya, kemudian kita masukkan bebannya, kemudian kita running ya. Di proses running itu kemudian akan kelihatan strukturnya oke atau tidak oke, berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil maka elemen strukturnya kita perbesar, kalau dia berhasil atau masih oke, strukturnya bisa kita kecilin elemennya, penampang ya. Jadi hari ini kita sudah sangat terbantu. Di perencanaan-perencanaan yang lama atau di perancangan ya. Di perancangan yang lama, insinyur sipil itu hitungannya itu manual ya. Hitungan tangan dan hitungannya bisa panjang sekali. Nah, dahulu oke ya, sorry ya. Ini kita lanjut lagi ya. Oke, di insinyur sipil di perancangan di tahun-tahun sebelumnya atau di periode 80-an ke atas, tahun 80-an ke atas itu analisanya dengan menggunakan hitungan tangan gitu ya. Dan hitungannya bisa untuk sekedar menghitung rangka batang ini saja. Nah, kita bisa menggunakan metode yang ada ini dan hitungannya cukup panjang ya. Apalagi nanti kalau ada gedung, rangka atapnya itu bervariasi. Nah, itu bisa hitungannya panjang sekali. Sehingga dahulu itu
Sehingga dahulu itu biaya untuk insinyur sipil itu lumayan gede ya salary-nya. Nah, kalau sekarang kan salary sipil itu cenderung dipres ya. Bahkan terkadang hari ini untuk mendesain gedung saja hitungannya sudah per meter ya untuk mendesain strukturnya. Dan itu kadang tawar-menawarnya agak lumayan gitu ya. Lumayan murah gitu ya. Karena dibantu dengan software. Kita lihat beberapa catatan. Yang pertama, sebuah rangka yang terdiri dari sejumlah bar itu batang ya, terkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil disebut truss. Kemudian jenis struktur truss banyak digunakan dalam jembatan, atap rumah atau gedung, dan menara elektronik atau komunikasi. Rangka batang seluruh elemennya berada dalam satu bidang dua dimensi disebut dengan plain truss. Kemudian kita lanjut, ini bentuk-bentuk dari plain truss. Bentuk truss dua dimensi. Ya, bisa kita lihat modelnya ada skisser, ada how, ada plate, ada fan, ada fing, dan seterusnya. Kemudian kalau di gambar kita bisa lihat di gambar yang di bawah ada struktur jembatan ya dalam bentuk tiga dimensi bisa kita lihat. Kemudian kita lihat catatannya, dalam struktur truss diasumsikan bahwa semua gaya bekerja hanya pada sambungan pin saja dan merupakan gaya aksial. Nah, nanti gaya yang bekerja pada batang itu berupa gaya aksial saja atau gaya normal saja. Karena dia gayanya berinteraksi pada batang itu terkoneksi hanya pada sambungan saja. Jadi dia nanti narik atau nekan. Tidak ada momen ya. Kenapa tidak ada momen? Juga terkait dengan sistem sambungan yang tadi diasumsikan sebagai pin ya. Kemudian ya, jadi nanti gaya yang lain misalnya gaya momen maupun gaya geser atau gaya lintang itu tidak kita dapatkan di struktur rangka batang. Kecuali nanti dia ada kondisi di mana beban yang bekerja pada internal suatu batang ya, atau bekerja pada suatu batang yang dia tegak lurus. Nah, itu nanti beda cerita lagi. Kemudian pada struktur jembatan bagian dek terletak di atas suatu struktur balok yang bertumbuh pada sambungan join. Kemudian struktur rangka besar umumnya memiliki tumpuan jenis roll pada salah satu tumpuannya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi deformasi akibat pembebanan maupun perubahan suhu. Nah, kalau kita lihat struktur jembatan secara umum adalah sendi roll ya. Di sini sendi, di sini roll. Untuk apa? Dia mengantisipasi regangan yang diakibatkan oleh pemuaian maupun oleh deformasi akibat beban yang lain. Namun demikian tidak semua jenis jembatan itu bentuknya sendi roll ya. Ada juga yang jenisnya itu rangka kaku, fix ya. Fix atau jepit di perletakannya itu ada. Dan bahkan di beberapa segmen jalan tol itu strukturnya itu modelnya adalah jepit-jepit ya, atau disebut sebagai jembatan integral ya, jembatan integral. Jadi dia antara beam, kolom, nah itu satu kesatuan atau semacam dicor satu kesatuan. Kita lanjut. Nah, di bagian awal kita akan melihat satu tinjauan yang berupa stabilitas dari truss yang akan kita analisis. Nah, stabilitas ini nanti kaitannya dengan deformasi yang terjadi ya. Nanti kita akan lihat bentuk truss yang stabil dan bentuk truss yang tidak stabil. Kemudian sebuah rangkaian segitiga yang membentuk rangka batang akan tetap stabil jika memenuhi rumusan yang ada ini.
Nah, kita lihat dari rumus yang ada, M lebih besar dari 2J dikurang 3, di mana M adalah jumlah batangnya dan J adalah joinnya. Kita lihat dari struktur yang ada, jumlah batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang, sedangkan join atau koneksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, M-nya 11, kemudian lebih besar dari 2 dikali dengan 7 joinnya dikurang 3. Kita dapatkan nilainya sama dengan ya. Nah, dari rumus yang ada dia harus lebih besar atau sama dengan untuk tercapainya struktur yang stabil. Nah, kita lihat struktur yang berikutnya. Nah, struktur yang sebelah kanan bisa kita lihat ada 4 rangka batang, ada batangnya atau membernya, kemudian ada 4 joinnya, batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, join 1, join 2, join 3, join 4 ya. Kemudian kalau kita hitung nilai sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Nah, ini kondisinya tidak stabil. Atau kalau kita beri beban, misalnya kita beri beban lateral seperti ini strukturnya bisa seperti ini ya. Nah, strukturnya bisa, pola deformasinya bisa seperti ini. Jadi batangnya bisa berdeformasi seperti ini. Kita bandingkan dengan struktur yang ada di atas ini. Nah, kalau struktur yang di atas ini, walaupun ada beban yang bekerja ke bawah seperti ini, dengan adanya bantuan truss bracing seperti ini, maka dia tetap akan kokoh, tidak akan terjadi deformasi ya, karena saling mengikat. Secara rumusan terkonfirmasi dari rumusan, secara logika juga kita bisa melihat titik G misalnya bisa nggak bergeser ke kanan? Tidak bisa, karena dia tertarik oleh dua member batang ya. Atau misalnya titik D bisa nggak bergeser ke bawah? Tidak bisa, karena dia tertarik oleh batang DE dan batang CD. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau struktur yang ada di halaman ini dia bisa bergeser begini nih, ya bisa bergeser. Jadi batangnya tetap sama ukurannya, batangnya sama ya, tetapi dia akan mengalami rotasi. Nah, dia akan mengalami rotasi. Nah, ini yang dimaksud dengan stabil tidak stabilnya. Nah, kemudian yang gambar kedua juga sama, tidak stabil. Terus untuk mencapai stabil bagaimana? Nah, untuk mencapai stabil misalnya kita tambah satu batang ini. Kita tambah satu batang di sini. Nah, ini M-nya menjadi 5, ini menjadi 5, ini menjadi 5, maka menjadi stabil. Ini contoh ya, contoh kita tambahkan bracing, maka dia menjadi struktur yang stabil. Nah, ini kalaupun kita tarik ke kanan, dia tidak akan membentuk struktur deformasi yang seperti yang kita gambarkan tadi. Nah, ini juga misalnya gambar yang sebelah kanan. Nanti kita tambahkan bracing, apakah satu atau dua. Nah, itu bisa mengubah. Ya, atau misalnya kalau gambar kedua, kita tambah bracing begini ya. Nah, kita tambah 2 bracing, maka dia akan menjadi stabil. Oke, kemudian poin berikutnya yang perlu kita lihat juga, dalam menganalisa nanti kita akan ketemu struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Di kuliah kita sekarang, kita mengkaji tentang struktur statis tertentu. Artinya struktur itu bisa dianalisa dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Tetapi ada kondisi strukturnya tidak bisa dianalisa dengan persamaan keseimbangan. Nah, sebelum kita melakukan analisis dengan analisis struktur statis tertentu, tentunya kita bisa dipermudah melihat sama dengan 2J kurang R. Nah, dengan rumus ini kita akan langsung mengetahui apakah struktur itu statis tertentu atau statis tak tentu. Kemudian M-nya adalah jumlah batang, J-nya join, dan R-nya adalah jumlah reaksi tumbuhannya.
Oke, kita lihat di struktur yang pertama. Apakah struktur ini statis tertentu? Ya, pertama kita lihat apakah struktur ini struktur statis tertentu. Yang kedua, apakah strukturnya ini stabil, ya, atau tidak stabil? Nah, kita akan lihat dari rumus yang pertama. Kita gunakan M dikurang lebih besar dari 2J dikurang 3. Kita mengetahui M-nya batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M-nya ada 7 ya. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini dia didefinisikan sebentar. Kemudian ya M-nya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada kurang matching ya antara hitungan kiri dengan kanan ya. Ini sebentar ya, saya cek dulu ya. Oke, ini strukturnya kita samakan. Ini batang pertama, batang kedua, batang ketiga, batang keempat, batang kelima, batang keenam. Join 1, join 2, join 3, join 4, join 5. Nah, ini disamakan dengan struktur seperti ini. Ini joinnya ada 5, batangnya ada 6. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kemudian ini hasilnya bisa kita lihat tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan kita bisa menambahkan satu batang lagi. Ini dari aspek kestabilan. Nah, kemudian dari aspek apakah strukturnya statis tertentu atau tidak tertentu gitu ya. Oke, kemudian untuk menganalisa struktur statis tertentu pada rangka batang, kita akan menggunakan setidaknya ada 3 metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode keseimbangan titik buhul, kemudian ada metode keseimbangan potongan atau Ritter, dan kemudian ada metode grafis atau Cremona. Kalau metode pertama dan metode kedua, ini kita bisa hitung dengan hitungan tangan manual atau juga dengan Excel. Nah, kemudian kalau metode grafis ini kita bisa menggunakan dengan beberapa cara. Menggambar manual di kertas biasa bisa kita lakukan. Menggambar lebih presisi dilakukan pada kertas milimeter blok. Dan lebih presisi lagi bisa kita gunakan dengan menggunakan AutoCAD. Tapi untuk kuliah kita, untuk penajaman pemahaman, saya tidak merekomendasikan menggunakan AutoCAD. Nanti kalau pakai AutoCAD dia memang presisi banget gitu ya. Tapi saya lebih mengarahkan ke manual dulu ya. Manual dengan menggunakan milimeter block seperti halnya yang tertuang dalam tugas keempat. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin sedikit bocoran di UAS. Nanti mungkin di UAS saya akan mengeluarkan salah satu metode ya. Nah, kalau metode yang ada di tugas 4 itu kan saya ngambil 2 metode ya. Misalnya metode keseimbangan titik buhul sama metode Cremona. Nah, kalau ujian mungkin nanti saya ngambil metode Ritternya begitu. Oke, kita lanjut. Sedikit catatan tentang metode keseimbangan titik buhul. Metode ini digunakan bila rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung. Gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik-titik hubung. Selanjutnya digunakan apabila semua gaya batang ingin diketahui. Nah, dalam analisa, kita nanti bisa menggunakan beberapa catatan ya, atau pendekatan ya. Kalau strukturnya secara struktur diasimetris, secara beban diasimetris,
maka kita mungkin hanya perlu mencari sebagian saja. Ini contoh ya. Contohnya misalnya ada rangka batang seperti ini. Ada rangka batang. Nah, ini rangka batang ini kan jumlahnya banyak ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi saudara perlu menghitung S1 berapa sampai dengan S15. Nah, ini kan lumayan banyak ya. Tapi nanti kita bisa cermati juga strukturnya simetris atau tidak. Nah, ini strukturnya bisa kita lihat simetris atau tidak. Tapi yang perlu kita cermati juga bebannya simetris atau enggak gitu ya. Kalau strukturnya simetris tapi menghasilkan gaya batang yang tidak simetris. Tetapi kalau dia secara struktural simetris dan secara pembebanan simetris, maka hasilnya juga nanti akan simetris. Contohnya begini. Ini misalnya 5 ton. Ini 5 ton. Nah, kita lihat strukturnya simetris tapi bebannya juga simetris. Nah, kalau modelnya begini, maka batang paling kiri akan sama dengan batang paling kanan ya. Kalau misalnya di sini nilainya 10, yang kanan juga 10. Jadi kalau bentuknya simetris seperti ini, kita mungkin hanya mencari beberapa batang saja. Kita bisa potong menjadi 2, kita cukup mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya cukup mencari 8 batang dari 15 batang yang ada. Tapi ketika dia ada satu saja yang tidak simetris, misalnya bebannya ada beban horizontal, maka dia akan berubah secara keseluruhan, jadi gaya batangnya juga tidak simetris. Oke, ini tahapannya. Kita skip dulu ya contoh soal. Ini ada contoh soal, ada sebuah struktur. Nah, kalau kita lihat ini strukturnya simetris ya. Strukturnya simetris. Kita lihat jarak antara kiri dengan kanan sama. Kemudian bebannya juga simetris ya. P1 sama dengan P5, P2 sama dengan P4, kemudian ada P3. Ada P ya, ini P2, P4 dan P3 sama. Oke, kemudian sudutnya diketahui 35 derajat. Nah, di soal yang ada nanti untuk tinggi strukturnya, kadang saya hanya memunculkan sudutnya, terkadang saya juga hanya memunculkan elevasinya ya. Jadi kalau tidak diketahui sudutnya, saya memunculkan elevasinya. Tapi kalau saya menunjukkan elevasinya berapa, maka saya tidak menunjukkan nilai sudutnya. Nah, saudara bisa menghitung besarnya tinggi dari elevasinya, dari nilai sudut, atau kebalikannya. Oke, kemudian selanjutnya ada berapa batang? Batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, batang 6, batang 7. Ada 7 batang. Sorry, ada 9 ya, 8, 9. Ada 9 batang yang akan kita hitung berapa gaya dalam yang bekerja. Gaya dalam yang dimaksud seperti yang kita sebut tadi adalah gaya aksial atau gaya normal. Oke, pertama kita cek kestabilannya ya. Sebenarnya ada 2 yang kita cek ya, kestabilannya dan apakah strukturnya struktur statis tertentu atau tak tentu gitu ya. Oke, kemudian di sini di contoh yang ada kita hitung nilai dari tingkat kestabilannya. Kita hitung berapa batangnya, tadi batangnya ada 9, joinnya ada 6, kemudian kita dapatkan hasil hitungannya 9 sama dengan 12 kurang 3, atau 9 sama dengan 9. Maka strukturnya bisa kita katakan stabil ya.
Kemudian kan kombinasi reaksi tumpuan. Nah, ini menghitung reaksi perletakan ya sama saja ya. Menghitung reaksi perletakan sama saja seperti kita waktu menghitung di pembahasan awal sampai pembahasan minggu kemarin. Sama saja ya. Nah, di poin ini saya rasa tidak perlu saya detailkan ya. Jadi untuk menghitung momen di A, kita bisa menggunakan gaya-gaya yang bekerja dan kita dapatkan nilai RB. Begitu juga waktu kita menggunakan sigma momen di B, kita dapatkan reaksi di A. Kemudian jangan lupa kita lakukan kontrol terhadap gaya vertikal. Oke, saya lanjut ya. Jadi di perkuliahan yang ada, yang sekarang, setelah saya melewati tahap-tahap awal, kita menghitung manual, saya jelaskan detail gitu ya, maka ada fase di mana saya merasa bahwa saya tidak harus menjelaskan detail satu persatu menghitungnya. Nah, ada fase di mana saya rasa cukup menjelaskan dengan slide, dengan menunjukkan data-data yang ada. Cuman memang kalau basic saudara di pertemuan 1, 2, 3, 4, sampai dengan sebelum UTS itu nggak kuat, ya basicnya nggak kuat, ini memang agak kerepotan ya. Baik catatan dari teman-temannya yang lengkap, diskusi dengan teman-temannya, atau bahkan, nah kita zamannya sekarang dipermudah dengan adanya YouTube. Belajar bisa dari mana saja. Nah, prinsipnya saya adalah fasilitator ya, memfasilitasi saudara untuk belajar. Bahkan, oh ini loh struktur statis tertentu, kajiannya apa saja, kemudian bagaimana kita latihan dan dievaluasi. Nah, bedanya dengan kalau kita belajar sendiri, kita tidak ada orang yang mengevaluasi itu ya. Tapi kalau dengan adanya dosen, itu yang akan mengarahkan. Cuman memang belajar dengan dosen ini tidak bisa serta-merta full seperti halnya kita belajar seperti zaman SMA gitu. Dan saya juga nggak mau juga nanti dilabeli sebagai dosen seperti guru SMA gitu ya, yang menjelaskan dari A sampai Z semua poin-poin yang ada di perkuliahan. Jadi penjelasan saya seperti pembahasan pertemuan 1 mungkin sampai pertemuan 5 atau pertemuan 7 itu adalah style gaya mengajar SMA yang ini ya. Jadi menjelaskan satu-satu begitu ya. Nah, untuk porsi mengajar ideal, maka kurang baik juga kalau semua materi saya jelaskan secara mendetail seperti itu, karena kita kan berbeda ya. Kita sudah mahasiswa, tentu ada fase di mana kita harus dibahas secara detail, tapi ada juga fase di mana kita memang harus belajar mandiri. Oke, itu ya, semoga dipahami. Kenapa Pak Basir ini kok di pertemuan awal menjelaskan secara detail, tapi setelah UTS kok cuma slide-slide aja gitu ya. Ngomong, kemudian kita diminta belajar sendiri. Karena begitu ya, memang fase belajarnya untuk level mahasiswa juga demikian ya. Apalagi kalau kita lihat kurikulum yang ada ya, kurikulum OBE, nah itu banyak diarahkan untuk kemandirian mahasiswa. Dan ketika kita nanti juga berada di lapangan, bekerja di instansi atau bekerja di perusahaan atau bahkan individual, maka kita akan banyak diarahkan untuk kemandirian ya. Banyak hal yang mungkin tidak kita pelajari di universitas. Jadi kalau sampai dengan kita dilepas dari universitas, kita masih terbiasa harus disuapin seperti zaman SMA, nah itu akan cukup menyulitkan kita nanti. Sehingga saya juga sangat berharap kemandirian saudara itu terus diasah gitu ya. Ada materi yang dikirimkan oleh dosen, dipelajari. Kalau kurang memahami, diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen, atau mencari dengan di materi yang lain gitu ya. Nah, saya berharap kemandirian itu terus berjalan gitu ya. Kita sudah hitung reaksi perletakan di A, reaksi perletakan di B, sudah kita dapatkan hasilnya.
Kemudian kita akan lanjutkan menghitung gaya batang di titik di batang-batang yang kita akan hitung ya. Jadi kalau saya sebutkan tadi, batang-batang yang sebelah kanan ini tidak perlu kita hitung kalau dia simetris. Jadi kita cukup menghitung batang yang sebelah kiri saja. Oke, kita mulai dan ketika menghitung pastikan bahwa dalam perhitungan itu hanya ada satu variabel saja. Kalau ada dua variabel, maka tidak bisa kita hitung. Jadi kita pastikan dari hitungan atau persamaan yang kita buat nanti terbentuk satu variabel saja. Oke. Kemudian tahap awal perhitungan yang kita lakukan adalah dengan keseimbangan titik buhul ya, atau kita membuat persamaan keseimbangan di titik simpul atau titik buhul. Titik simpul atau titik buhul. Jadi titik-titik yang ada ini, titik A, titik E, titik apa lagi nih, dan seterusnya ini ya. Titik-titik yang saya lingkari ini disebut sebagai titik buhul atau titik simpul. Titik buhul atau titik simpul. Nah, metode pertama ini kita mengambil persamaan melalui batang atau gaya yang terjadi pada suatu titik. Nah, kita ambil misalnya untuk titik A. Kita bisa lihat titik A, kemudian kita urai di sini. Nah, pada titik A, di situ ada reaksi vertikal A dan ada gaya gravitasi P1. Ada reaksi vertikal RA dan ada gaya gravitasi P1. Kemudian kita lihat juga di sini ada batang S6 dan ada batang S1. Tanda panah, ini kan batangnya ya, batang S6 ya, dan batang S1. Kita lihat ya, pada gambar ini kan kita ambil titiknya, di titik A itu ada batang S6, ada S1. Nah, kita lihat gambar S6 dan S1 ya. Ada S6 dan ada S1. Kemudian, pada gambar yang ada ini, di titik A ini, sudah ditentukan arah panahnya. Apakah ini sebuah ketentuan? Enggak ya. Ini adalah asumsi awal. Saya ulangi, tanda panah pada S6 dan S1 adalah asumsi awal. Terus kalau kita buat arah panahnya sebaliknya boleh nggak? Boleh. Nanti tinggal dilihat apakah hasil yang kita dapatkan itu positif atau negatif. Kalau dia positif, maka dia sesuai. Kalau dia negatif, maka arah yang kita tentukan di awal tidak sesuai. Yaitu terkait arah panah yang kita plot di awal. Kemudian nanti kita bagaimana menentukan nilai batangnya itu, nilai sebenarnya ya. Nilai sebenarnya itu sebagai batang tekan atau batang tarik bagaimana. Nah, nanti itu akan kita tentukan berdasarkan hasil akhir dari tanda panah final ya. Kalau dia menuju kalau menuju ke titik simpul yang ditinjau, maka dia sebagai batang tekan, kalau menjauhi sebagai batang tarik. Tapi biar nggak bingung, kita lanjut saja dulu ya. Jadi penentuan panah S6 dan S1 ini adalah asumsi awal. Oke, kemudian dalam membuat persamaan, kita akan menggunakan persamaan gaya vertikal dan gaya horizontal. Bisa kita lihat ya, ada gaya vertikal dan ada gaya horizontal. Kalau kita lihat pada titik buhul A, di situ ada batang S6. Ada batang S6 yang miring. Dia tidak bisa ditarik vertikal dan tidak bisa ditarik horizontal. Jadi batang S6 itu harus kita proyeksikan atau kita urai terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ketemu lagi nih sinus kosinus gitu ya. Saya ulangi, kita ketemu sinus dan kosinus lagi. Mudah-mudahan nggak bosen nih, ketemu sinus lagi, ketemu kosinus lagi. Ya, S6-nya kita urai menjadi S6Y dan S6X. Gampangannya, nah kita lihat ini ya, sudutnya ya.
Sisi yang mengapit, nah ini S6X, sisi yang mengapit sudut, ya, sisi yang mengapit sudut itu pasti kosinus. Nah, gitu saja gampangnya ya. Untuk memudahkan analisis, ya, atau sebaiknya sih paham sih metode menguraikannya. Tapi untuk gampangannya, semua batang yang atau uraian yang mengapit, ini kan S6-nya mengapit ya, maka dia adalah kosinus, S6 cos. Jadi nanti kalau sudutnya ada di, misalnya 35-nya ada di atas gitu, 35-nya ada di atas, maka S6Y adalah cos 35. Nah, itu ya. Pokoknya kalau dia mengapit itu kosinus gitu ya. Ini cara mempermudah. Kalau cara idealnya ya kita gambarkan seperti yang gambar sebelah kanan. Nah, dalam uraian menjawab soal, saya juga biasanya meminta saudara menguraikan begini. Karena ini bagian dari metodologi dan pemahamannya. Oke. Ya. Nah, kalau gambar yang sebelah kanan ini apa? Sebenarnya gambar yang sebelah kanan ini adalah bagian dari metode ketiga, metode Cremona. Ya, ini tidak kita bahas dulu lah ya. Nah, sebenarnya metode yang sebelah kanan ini adalah metode Cremona atau menggambar dengan grafis ya. Nah, itu bisa kita validasi nanti gaya-gaya yang bekerja. Tapi ini kita skip saja dulu yang gambar sebelah kanan. Oke, setelah kita urai maka kita akan mendapatkan gaya. Yang pertama ada P1 vertikal, RA vertikal, S6Y vertikal ya. Kemudian S6X horizontal dan S1 horizontal. Ya, kita menemukan S1 dan S6X horizontal, kemudian S6Y, kemudian P1 dan RA vertikal. Setelah itu kita, jadi ini satu grup, ini kita bisa buat satu grup sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Yang vertikal disamain dengan vertikal, yang horizontal dengan horizontal. Kemudian kita lihat untuk sigma gaya vertikal. Sigma gaya vertikal itu RA ke atas positif, P1 ke bawah negatif, RA min P1 dan S6Y ya. Jadi S6Y yang kita pakai di sini ya, S6Y. Positif ya, positif karena kita asumsikan dia ke atas. Selanjutnya bagaimana? Ya kita hitung biasa aja. RA masukin, P1 masukin, sinus 35 masukin. Maka kita akan mendapatkan nilai dari S6 itu adalah minus 1315 kg. Ya, minus 1315 kg. Kalau minus berarti tadi arah yang kita tentukan di awal belum sesuai, gitu ya. Ke arahnya kita arahkan S6-nya ke sini ya. Saya ulangi, S6 negatif, awalnya ke atas, kita ganti menjadi ke bawah. Menjadi menuju ke titik simpul ya. Nah, ini kan menuju titik simpul, berarti dia nanti disebut sebagai batang tekan. Saya ulangi, karena arah sebenarnya adalah menuju titik simpul, maka disebut sebagai batang tekan. Nilainya negatif. Kemudian kita hitung untuk gaya horizontalnya. Horizontalnya ada S1 dan ada S6X. Ada S1 dan ada S6X. Kita hitung juga, kita dapatkan positif. Nah, kalau dia positif, berarti arah yang sudah kita tentukan di awal sudah sesuai. Gitu ya. Yang S6 tidak sesuai, yang S1 sudah sesuai. Oke. Kemudian kalau kita gambarkan pada Cremona, kita bisa melihat ya polanya seperti ini. Tapi ini sekali lagi kita skip dulu saja. Oke, kita lanjut.
Waktu kita masih ada? Masih, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, di fase kedua, kita akan mengambil titik yang berikutnya. Kita ambil titik E. Nah, kita ambil titik E. Di titik E itu ada batang S6 yang sudah diketahui. S6 yang sudah diketahui. Kemudian, nah ini saudara perlu berhati-hati dalam menentukan ya, dalam menentukan panah ya. Tadi pada kenyataannya panahnya itu adalah ke sini ya. Nah, kalau panahnya sudah diketahui seperti ini, maka saudara nanti ketika menghitung, maka nilainya adalah 1, 3, 1, 5. Kalau saudara memasukkan panahnya ke arah titik simpulnya, maka dimasukkan 1, 3, 1, 5. Tetapi kalau saudara masukkan arah panah seperti gambar ini, maka saudara masukkan minus 1, 3, 1, 5. Kok bisa begitu? Karena arah panah pada gambar ini masih merujuk asumsi awal yang ternyata salah. Nah, gitu ya. Jadi harus dibedakan. Kalau saudara memasukkan sesuai dengan arah sebenarnya, masukkan 1315. Tapi kalau memasukkan panah seperti ini, masukkan min 1000. Nah, itu ya. Nah, ini harus berhati-hati di poin ini. Oke, karena di gambar ini yang dimasukkan adalah arah panah yang masih salah. Nah, nanti kita memasukkan S6-nya juga masih memasukkan minus ya. 1, 3, 1, 5. Oke, tahapannya sama. Karena ini semuanya batang miring, maka ini harus kita urai S6. S6 kita urai. Kemudian S7 kita urai. Dan S5 kita urai. Jadi masing-masing kita urai untuk arah vertikal dan arah horizontal. Yang perlu berhati-hati kemudian adalah menentukan besarnya sudut. Kita perhatikan sudut alfanya 35 seperti ini. Ini 35. Ya. Nah, saudara hati-hati menentukan S7 dan S5 kemiringannya. Dan berhati-hati dalam menentukan sinus dan kosinusnya. Nah, di fase ini saya berasumsi saudara sih masih oke gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat dari hasil pengerjaan atau dari hasil evaluasi ketika asistensi. Seperti apa? Bagaimana tingkat pemahaman saudara memproyeksikan besarnya sudut dari rangka batang. Ya, untuk sementara saya asumsikan oke-oke saja gitu ya. Dalam memproyeksikan misalnya kalau ini 35 kira-kira sudut ini berapa, sudut ini berapa, sudut-sudutnya berapa gitu ya. Atau terhadap lurus berapa gitu ya. Terhadap vertikal, terhadap horizontal bagaimana. Itu masih saya anggap oke. Oke, kemudian setelah kita menguraikan seperti yang ada di gambar sebelah kanan, baru kita masukkan ke gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi gaya vertikalnya di sini ada P2, kemudian ada S6, ada P2, ada S6Y, S6Y, kemudian ada S5Y, dan ada S7Y. Kemudian gaya horizontalnya S6X, S5X, dan S7X. Nah, yang perlu kita perhatikan, variabel yang kita punya itu ada berapa gitu ya. Dari variabel yang kita punya ada berapa. Nah, kalau kita lihat di sini variabelnya ternyata untuk gaya vertikal ada 2 variabel, S5 dan S7. Begitu juga horizontal, ada S5 dan S7. Tetapi keduanya ini bisa kita selesaikan dengan metode yang sudah kita pelajari dari zaman SMP atau SD. Kita gunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau metode grafis, atau metode matriks gitu ya. Jadi keduanya ini kita selesaikan dengan misalnya dengan eliminasi dan substitusi, kita akan dapatkan nilai S5-nya minus 877 dan minus 4 sekian-sekian.
Seperti tadi yang kita sebutkan bahwa asumsi awal arah panahnya tidak sesuai. Oke, kita lanjut ke titik F ya. Titik F juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini ada S5 yang tadi sudah diketahui. S5 kita urai dan ada S4 ya. Masih kita mengatakan ya S5 pasti sama dengan S4 gitu ya. Ini kalaupun kita tidak mau hitung ya, kita bisa langsung eksekusi. Kemudian kita juga bisa lanjutkan untuk menghitung S9-nya kita dapatkan 500. Oke, ini saya lompat saja. Nah, kemudian kita akan mendapatkan gaya-gaya batangnya. Nah, gaya-gaya batang ini kita dapatkan nilai negatif dan positif sebagai batang tekan dan batang tarik. Nanti kita dapatkan berdasarkan arah panah yang final. Misalnya batang 6 arah panahnya menuju titik buhul. Arah batang 1 menjauhi titik buhul. Nah, itu ya. Dari arah panah yang kita dapatkan, maka dia kita bisa katakan negatif atau positif. Yaitu tanda final. Jadi yang pertama kita harus melihat arah panahnya sesuai atau enggak. Yang kedua, arah panahnya mendekati atau menjauhi. Itu ya, ada dua ya. Saya ulangi. Yang pertama kita melihat arah panahnya sesuai atau tidak. Yang pertama, arah panah sesuai enggak. Yang kedua, kita akan lihat arah panahnya itu mendekati atau menjauhi titik buhul. Kalau mendekati atau menuju, maka dia negatif. Hasil finalnya adalah negatif atau batang tekan. Kalau menjauhi, maka dia batang tarik. Nah, di tugas yang saudara kerjakan di tugas 4 nanti, saudara harus buat ini. Ini batang S1, S2. Nah, di atasnya dibuat metode, misalnya keseimbangan titik buhul. Kemudian di sebelah kanannya lagi dibuat metode Cremona. Nah, kemudian yang garis yang ketiga ini, atau saya ulang lah ya. Jadi, nanti saudara buat tabelnya begini. Nah, mudah-mudahan didengar nih. Yang pertama, saudara masukkan batangnya. Yang kedua adalah metode keseimbangan titik buhul misalnya. Kemudian, saudara tulis metode Cremona. Kemudian, saudara masukkan tarik atau tekannya. Nah, misalnya yang S1 didapat metode keseimbangan titik buhul dapatnya 10. Misalnya metode Cremona dapatnya ternyata 9 gitu ya. Kemudian ini jenisnya tarik ya misalnya. Kemudian S2 misalnya dapatnya 10. Ini dapatnya min 9. Nah, ini saudara tulis ini. Tarik, strip, tekan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita akan lihat idealnya sih ini antara kedua metodenya hasilnya sama gitu ya. Kira-kira seperti itu.